Selamat pagi saudaraku yang diberkati. Keluarkan dulu balok di matamu, agar dengan jelas kau dapat melihat selumbar di mata saudaramu dan engkau dapat mengeluarkannya. Saudaraku, ungkapan ini sering dipakai dalam pewartaan untuk mengatakan tentang tahu diri. Jangan sok suci, sok menasihati orang. Kita harus punya autokritik. Itulah yang dikatakan kepada kita. Dan sering kali kita dengar seperti itu. Namun saya ingin menempatkan perikop ini dalam seluruh kepenuhan pesannya. Sesungguhnya bagi saya, dalam refleksi saya, kata-kata Tuhan ini yang memberi perumpamaan tentang orang buta tidak mungkin menuntun orang buta, atau seorang guru, seorang murid tidak akan bisa melebihi gurunya, atau akan menjadi sama dengan gurunya saja kalau ia menamatkan studi. Dan yang bagian yang ketiga, yakni mengeluarkan selumbar di mata saudara, sedangkan balok di mata sendiri. Sebetulnya 3 perumpamaan ini hendak mengungkapkan kepada kita semua tentang satu hal yang prinsipil, yakni kasih kita melampaui kelemahan. Sama seperti yang kemarin disampaikan kepada kita, bahwa sebetulnya kita datang, kita menasihati, kita bersama dengan orang lain, kita mau menjadikan orang lain sebagai bagian dari keselamatan yang Tuhan janjikan itu. Maka saudaraku yang terkasih, ini sebuah metode bagaimana kita menyelamatkan orang. Bahwa Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua sama dan sederajat. Kita adalah orang-orang buta. Dan kita akan belajar dari Tuhan, belajar dari guru kita, belajar seperti Yesus. Dan untuk menyelamatkan orang, kita butuh sebuah hati yang peka. Hati yang peka itu adalah hati yang bukan pertama-tama mengorek-ngorek kelemahan orang, atau mengatakan hal yang lemah yang kita lihat dari orang lain, tetapi menyelamatkan orang dengan masuk ke dalam diri kita, melihat diri kita apa adanya, bahwa ada balok di mata kita. Bukan pertama-tama mengungkapkan tentang kelemahan atau autokritik dalam diri kita, tetapi sebetulnya Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua bahwa untuk menyelamatkan orang, untuk menasihati orang ke jalan yang baik, kita tidak perlu bersikap sok menasihati, tetapi kita harus bersharing dari diri kita, lahir dari diri kita, apa yang menjadi pergumulan diri kita, baik kekuatan maupun kelemahan balok itu sendiri. Dan kalau kita punya keterbukaan hati seperti itu, maka dengan sendirinya selumbar di mata saudara kita itu akan mudah tampak, karena dia sendiri yang akan menyadarinya. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita tentang bacaan yang pertama. Dalam bacaan yang pertama suratnya kepada Timotius, dia tidak mengungkapkan tentang kelemahan Timotius, tapi dia mengungkapkan diri apa yang ada dalam dirinya. Aku sungguh merasa bahwa Tuhan mengasihiku, Tuhan menganggap aku setia dan mempercayakan tugas ini kepadaku. Maka aku hendak mengatakan kepada kalian, kepadamu Timotius, aku ini dulu sebetulnya adalah seorang penganiaya dan penghujat Yesus. Saudaraku, dengan sendirinya apa yang diungkapkan Rasul Paulus itu menguatkan Timotius dan jemaat semua, bahwa dalam kelemahanku Allah sungguh-sungguh mengasihi dan menyertai. Mari saudara, selamatkan orang lain, selamatkan saudara-saudara kita
bukan dengan membuka atau menasihati dia agar dia bertobat, tapi membuka hati kita dan menaruh dia di dalam diri kita dan mengungkapkan setulusnya apa yang menjadi pergumulan kita, dan disitulah Allah bekerja.